Oke, kita lanjut ke motor sebelah, the legendary Evanon. Oke, ini dia motor kesayangan saya. Walaupun dia motor kecil dengan kapasitas hanya 150 cc. Kebetulan ini sudah saya naikkan, hanya berup minimalis, hanya ganti noken, piston sama ecu saja. Jadi yang lain masih standar bawaan dan saya main knalpot. Oke, kebetulan saya pakai knalpot produk Indonesia juga. Kemudian ini salah satu motor yang menurut saya motor dual purpose yang saya suka banget dengan geometrinya. Geometri dari suspensinya, dari ini segitiganya, komputernya, ini saya suka banget. Jadi kenapa alasan saya daripada motor yang ini saya lebih suka Trabas Enduro pakai yang ini, karena salah satunya adalah sudut kemiringan dari suspensinya, terutama yang depan. Ini bisa kita lihat dari ketiganya. Dari ketiganya ini punya sudut geometri yang berbeda-beda. Jadi ini bisa kita lihat, guys. Ini memang sengaja saya parkir asnya sama semua, sejajar. Asnya sejajar semua, ya. Tapi kita lihat sudut geometrinya itu sangat berbeda, terutama ini yang 600 cc dengan yang motor andalan enduronya itu. Untuk happy aja enduronya, nggak usah yang ekstrim, nggak usah yang ya terlalu beresiko. Oke, ini sudut kemiringannya jelas beda banget, bisa teman-teman lihat. Ya toh. Dan ini juga berbeda dengan yang tengah, yang 600 cc. Ada perbedaan sedikit sekali, bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita kaker dari samping, ya toh. Sedikit berbeda, tidak sejajar, yang artinya adalah berbeda sudutnya. Nah, sedangkan untuk yang ini motor 250 cc ini dengan yang merah, dengan yang 150 yang saya naikkan piston 66 itu jadi sekitar 170 cc, karena klubnya masih standar juga. Ini kalau bisa diinceng bisa diindek. Wah, ini juga punya perbedaan sama yang merah. Nah, ini bisa dilihat suspensinya yang sini ya, di sini kita sejajarkan sama yang merah. Itu berbeda juga, berbeda signifikan. Apa alasannya? Saya lebih senang memakai yang merah, karena alasannya adalah yang merah itu punya sudut geometri suspensi depan yang lebih tegak daripada yang 600 cc dan 250 cc. Itu lebih tegak, dia lebih tegak gini daripada yang dua ini lebih delosor. Jadi kalau untuk bermain beberapa teknik, terutama untuk motor dual sport ya, itu beberapa teknik enduro, dari 11 teknik enduro itu menggunakan motor ini yang merah ini, itu sangat bisa dikatakan masih bisa melakukan beberapa teknik yang ada. Jadi kalau yang 250 cc ini dia cenderung, walaupun ini sudah pakai oli import ya, di upgrade oli import, bagaimanapun juga mungkin kalau mau di setup lagi mungkin bisa dikatakan mendingan ganti yang lebih baik daripada ini di upgrade
dibaguskan seperti motor-motor enduro Eropa dan sebagainya. Mending sekalian ganti aja suspensi dari Eropa dan sebagainya lah, produk-produk yang lebih baik. Nah, kalau ini sudah di upgrade yang 250 cc ini dengan oli yang oli import, tapi rasanya itu tetap kurang maksimal kalau dipakai untuk enduro, karena sudut kemiringannya menurutku kurang enak dipakai untuk trabas ekstrim atau hard enduro. Bisa dikatakan untuk obstacle atau jalur ciki-ciki lah, ciki-ciki ya gitu ya. Kalau hanya hill climb atau apalah lop-lopan ibaratnya, kalau bahasanya teman-teman trabas itu masih bisa dikatakan oke lah. Tapi kalau di ciki-ciki, di obstacle, di jalur tricky yang butuh teknik, yang butuh memang benar-benar kinerja full dari yang namanya suspensi ini, menurut saya ini motor dual purpose yang bisa dikatakan memang untuk dual sport, memang jalur-jalur dual purpose yang bisa dikategorikan untuk segala medan, tapi medan yang bukan untuk enduro. Nah, ini salah satunya. Dan untuk yang 600 cc ini paling delosor sendiri. Nah, bisa dikatakan tuh bisa dikatakan, ya, bisa lihat toh, paling delosor. Nah, ini kalau di obstacle, di jalur tricky pasti akan terasa lebih keras. Kompresi sama ribonnya kurang begitu maksimal, walaupun misalnya sudah di setup habis atau di setup super soft atau ribonnya di setup kembali, tapi tetap tidak maksimal kalau melakukan beberapa teknik yang bisa dikatakan basic orang ngetrail, basic orang trabas, yaitu basic enduro. Nah, kalau yang merah ini saya sukanya dia agak tegak, jadi ketika melewati obstacle, ketika melewati jalur-jalur yang jepit, banyak bebatuan besar-besar, kemudian beberapa teknik seperti double blade, kemudian Z, kemudian kickers dan sebagainya. Sebenarnya mungkin semua motor ini bisa, dari ini 250 cc, 600 cc, dan yang paling kecil 170 cc sekarang dari 150, itu pun semuanya bisa. Cuman saya pribadi lebih enak pakai yang merah karena suspensinya lebih tegak daripada 3 motor ini. Ya begitu, alasannya seperti itu. Jadi saya pribadi ketika saya punya pilihan motor apa nih yang paling enak buat main enduro, nah jadi dari kesemuanya ini yang paling enak apa. Nah jadi saya sendiri harus milih, jangan semuanya untuk dipakai untuk enduro, karena kita juga cari safety, cari kenyamanan, bahkan akan berkaitan dengan kepercayaan diri. Jadi sebenarnya nggak masalah mau pakai yang ini tenaganya yang lebih besar, misalnya 250 cc nggak masalah juga, atau pakai yang 600 itu juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kan kenyamanan, kemudian kita persepsi atau ini pengetahuan saya mengenai cara berkendaraku itu lebih enak pakai yang malah yang kecil, yang kecil itu lebih enjoy, lebih relax, mainnya juga santai dan sebagainya. Mungkin di video-video yang terdahulu aku pernah review cara balancing dan perbedaan balancing motor enduro dari luar negeri sama motor dual sport yang ada dikeluarkan di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman bisa nge-review perbedaannya seperti apa sih permainan balancing itu. Nah, hari ini hanya mengenai suspensi
dan perbedaan motor-motor yang saya pakai. Oke, pertama-tama perawatan oil maintenance untuk motor dual sport yang 250 cc dan yang 600 cc. Kalau yang ini sekitar 2000 km itu pasti ganti oli dan ganti filter oil. Jadi lebih mesin lebih terjaga, lebih enak dipakai, kemudian dari segi yang lain-lain lebih aman dan sebagainya. Untuk saya pribadi, untuk motor ini setiap 2000 km pemakaian itu saya ganti. Nah, khususnya untuk yang motor yang tengah yang 600 cc itu saya ganti setiap 1500, itu saya ganti. Istilahnya untuk segi kenyamanan berkendara itu sangat berbeda sekali. Untuk di atas 1500 up itu sangat berbeda. Kemudian kenyamanan, keamanan berkendara karena termasuk motor besar atau superbike sport. Nah, ini sangat penting sekali menjaga kondisi mesin. Jadi setiap 1500 langsung saya ganti. Nah, ini untuk pemakaian oli sendiri saya pakai 10W per 40, 10W 40. Bahannya yang full sintetik, semua, yang penting 10W 40 semuanya, semua motor. Baik juga ya Matic ya dan sebagainya, saya biasanya 10W 40. Nah, untuk yang 600 cc memang agak lebih boros dompetnya, karena apa, isi olinya kalau ganti oil filter itu sekitar 3,5 liter, atau bisa dikatakan kalau yang botol 1 liter itu bisa 3,5 botol. Nah, istilahnya 3,5 botol itu kita masukkan semua ke dalam mesin yang 600 cc. Kenapa setengah? Ada setengahnya karena ganti oil filternya itu tadi. Jadi kalau misalnya tidak ganti, belum waktunya ganti, itu biasanya teman-teman yang punya motor yang sama tapi masih sport itu biasanya isinya 3 liter saja. Tapi kalau aku setiap 1500 itu ganti olinya dan juga oil filternya. Nah, kebetulan oil filter itu macam-macam harganya, bisa pakai substitusi seperti punya oil filternya yang motor-motor 250 cc atau pakai oil filternya mobil. Nah, itu sama. Mungkin teman-teman tinggal milih aja mau pakai yang mana. Yang penting kalau saya pribadi mau pakai apa aja, setiap 1500 km oli yang 600 cc harus ganti dan juga harus ganti oil filternya. Nah, untuk yang spesial, untuk yang merah itu setiap 3 kali pemakaian. Jadi 3 kali pemakaian untuk enduro itu olinya saya ganti. Dan setiap kali itu misalnya kita enduro panjang, istilahnya hard enduro yang memang dituntut untuk ketahanan mesin, ketahanan motor dan ketahanan fisik pengendara. Itu kenapa 3 kali? Itu memang untuk istilahnya menjaga stamina dari motor itu sendiri, mesinnya itu agar enggak dandan. Nah, kayak gitu. Jadi motor ini sangat awet sekali. Saya sudah 4 tahun nggak pernah bermasalah tentang mesin. Jadi salah satunya adalah rutin mengganti oli dan selalu membersihkan air filternya. Kalau yang merah, air filter kalau sudah tidak bisa dibersihkan ya ganti. Dan ini cukup murah kok, cukup murah daripada
merambat ke kerusakan mesin dan sebagainya, itu cukup murah sekali. Nah, kalau saya pribadi kenapa yang merah ini setiap, jadi bisa dikatakan setahun itu 2 kali itu untuk cek klep. Jadi kerenjangan klep, kemudian cek yang atas, mesin atas lah, blok itu dibongkar, kemudian kita lihat kondisi bloknya, boringnya, kita lihat kondisi dari sekernya, kemudian dan sebagainya, apakah remnya masih bagus atau bagaimana, apakah perlu ganti. Ini yang perlu di maintenance, karena mengingat ini motor untuk kerja keras, ibaratnya memang motor dual purpose ya, dual sport yang saya pakai untuk trabas enduro, tentunya untuk enduro, extreme enduro, bahkan mengikuti teman-teman yang pakai motor Eropa yang memang sudah didesain untuk bermain enduro. Sedangkan motor ini kan memang untuk dual purpose, jadi motor yang bisa digunakan di jalan raya juga istilahnya, bahkan ada license surat-suratnya untuk legalitas di jalan raya. Ini juga istilahnya bisa dikatakan kalau di enduro, main di enduro memang sebenarnya bukan motornya, tapi bisa. Nah, tapi bisa karena salah satunya yang saya suka adalah suspensi tadi. Jadi geometrinya masih nyaman untuk dipakai bermain enduro, dan suspensi belakang juga sudah kita upgrade pakai yang ada adjuster tabungnya, jadi tabung pisah. Itu juga sangat membantu dalam bermain enduro karena butuh kompresi seberapa nih, terus aku butuh di jalur ini butuh rebound yang cepat atau lambat, itu bisa di setting, bisa di setup. Nah, jadi dan setupnya itu sangat mudah sekali, bahkan untuk kompresi sambil kita berkendara kan bisa putar kliknya, jadi sangat bisa membantu lah, sangat membantu ya. Dari semuanya ini motor-motor yang membuat bikin bahagia. Jadi 3 motor ini sebenarnya motor yang semua tak pakai untuk berpetualang. Nah, berpetualang yang ini 250 cc, 600, dan itu 170 lah, 170 satu. Oke, kita lanjut ke soal suspensi depan. Oke, halo. Ini khusus motor yang ini suspensinya bisa dikatakan ya perlu sedikit maintenance. Saya nggak bilang kurang, nggak bilang jelek, nggak bilang apa, tapi sebenarnya setiap part itu punya sebenarnya gini, setiap part itu punya kelemahan, punya kelebihan. Nah, di sini saya pribadi punya trik, punya cara, pengalaman pribadi juga. Ini bagaimana cara maintenance shock depan ini, biasanya untuk motor yang ini, guys. Motor yang ini butuh maintenance shock depan supaya kinerjanya juga tetap bagus. Yang pertama, agar tidak bocor sealnya atau olinya. Jadi sangat ekonomis sekali. Saya pakai ini. Saya pakai sabun colek. Nah, bagaimana caranya? Sabun colek ini dioleskan, kemudian suspensi dimainkan. Nanti tunggu ya semalam sehari itu baru kita cuci. Ini untuk menjaga agar seal-sealnya, agar suspensinya ini rapat, tidak ada kotoran yang masuk dan sebagainya. Kemudian juga dari shocknya ini tidak luka. Jadi kalau sudah
ibaratnya sudah cacat ya itu jadi agak gimana gitu. Jadi gini guys, cara pakainya adalah kita oleskan ini sekaligus untuk maintenance ya. Kita oleskan seperti ini. Oke. Kemudian suspensinya dimainkan, yang biasanya juga tak kasih. Nah, untuk yang terutama untuk yang bocor-bocor masih ya bisa dikatakan rembes lah. Rembes ini sangat bisa menghentikan kebocoran. Jadi teman-teman yang punya shock di rumah itu bocor atau rembes, itu ada olinya, itu bisa memakai cara ini maintenance-nya. Kalau belum ada rezeki untuk ganti seal. Salah satu caranya adalah seperti ini maintenance-nya. Oke, kita mainkan suspensinya dulu. Kita main ya, ini kita ke atasnya lagi. Nah, kita tunggu ya seharian lah, sekarang mungkin siang, atau kalau nggak mau dipakai nanti malam boleh dicuci, boleh dibersihkan, disemprot dan sebagainya. Nah, tapi biasanya kalau saya ini besok pagi baru saya cuci, jadi biar maksimal. Oke, mungkin ini tips untuk khususnya untuk suspensi yang ini, biar dia tidak bocor ketika kita pakai. Nah, seperti itulah. Jadi oil dari suspensinya masih utuh, tidak rembes, tidak mengalami kendala ketika kita pakai dalam beraktivitas berpetualang. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Mungkin nggak tahu, mungkin teman-teman mau request mau review apa, mau tentang berkendara bagaimana, mau touring, mau enduro, mau cross country, country road atau apa, mau minta tips-tips apa, tak bantu bikin video semampunya. Bahkan di touring pun sebenarnya ada apa ya, ada tips triknya, ada caranya, ada cara riding, ada cara-cara yang aman berkendara. Jadi tidak hanya terabas aja yang butuh terabas enduro aja yang butuh teknik. Semua aktivitas bermotor semuanya perlu teknik, perlu cara, dan kita harus belajar. Oke, sampai jumpa lagi.